Kalau host Velaryon punya banyak nama besar dalam sejarahnya, maka salah satu yang paling luar biasa dan mungkin paling underrated adalah Aelin Velaryon. Pria yang lahir sebagai bastard dari Hul namun tumbuh menjadi salah satu pelaut, laksamana, dan petualang paling legendaris dalam sejarah Westeros. Banyak orang mengenalnya dengan julukan Aelin the Oakenfist, sebuah nama yang terdengar seperti milik seorang pahlawan dari lagu perang. Dan jujur aja, hidupnya memang terasa seperti legenda. Dari anak haram yang tidak diakui, hingga menjadi Lord of the Tides, master pelayaran, pahlawan perang, penjelajah lautan, hingga sosok yang akhirnya hilang misterius di tengah laut. Kisah hidup Aelin seperti campuran antara dongeng petualangan dan drama politik Westeros. Aelin lahir dengan nama Aelin of Hul di Pulau Driftmark, sebagai anak bastard dari garis keturunan Dragonseed. Ia tumbuh bersama kakaknya, yaitu Adam of Hul, yang kelak menjadi Dragon Rider terkenal. Namun, asal-usul mereka sejak awal sudah menjadi bahan perdebatan. Ibu mereka, yaitu Marielda of Hul, mengklaim bahwa ayah kedua anak itu adalah Sir Laenor Velaryon. Tapi banyak orang meragukannya, karena Laenor dikenal lebih tertarik pada pria daripada wanita. Bahkan Mushroom pernah mengklaim bahwa ayah asli mereka sebenarnya adalah Lord Corlys Velaryon sendiri, bukan putranya. Entah mana yang benar, satu hal yang pasti, darah Velaryon dan darah naga mengalir dalam tubuh Aelin. Aelin dan Adam tumbuh bukan di istana, melainkan di galangan kapal milik keluarga ibu mereka. Sejak kecil, hidup mereka dipenuhi bau kayu basah, tali layar, garam laut, dan teriakan pelaut. Mereka membantu di kapal dagang ibu mereka, yaitu Mouse, belajar dunia pelayaran jauh sebelum belajar dunia politik. Ini penting karena berbeda dari banyak bangsawan Westeros yang lahir dalam kemewahan, Aelin tumbuh sebagai anak laut sejati. Laut bukan sekadar alat baginya, laut adalah rumahnya. Nasib Aelin berubah drastis saat Dance of the Dragon pecah, ketika pihak hitam membutuhkan lebih banyak Dragon Rider. Prince Jaehaerys Velaryon membuka kesempatan bagi para Dragonseed untuk mencoba menunggangi naga. Kakaknya, yaitu Adam, berhasil menjinakkan si Smoke dan langsung mengubah nasibnya sendiri. Aelin pun mencoba mengikuti jejak itu. Awalnya ia mencari Grey Ghost, tapi gagal menemukannya. Maka ia mengincar naga liar yang jauh lebih berbahaya, yaitu naga Shipstealer. Dan keputusan itu hampir membunuhnya. Saat Aelin memasuki sarang Shipstealer, naga itu langsung menyemburkan api dan membakar dirinya. Jubahnya terbakar, tubuhnya dilalap Dragon Flame, dan ia nyaris mati di tempat. Adam menyelamatkannya dengan memadamkan api di tubuh saudaranya sementara si Smoke mengusir Shipstealer. Aelin selamat, tapi punggung dan kakinya penuh bekas luka bakar. Meski gagal menjadi Dragon Rider, ia justru menganggap dirinya beruntung. Karena banyak orang lain yang mencoba menjinakkan Shipstealer malah berakhir dimakan hidup-hidup. Setelah Adam membuktikan dirinya dengan si Smoke, Lord Corlys Velaryon meminta Ratu Rhaenyra untuk menghapus status bastard dari Adam dan Aelin. Permintaan itu dikabulkan. Dua bersaudara itu dilegitimasi menjadi Velaryon penuh. Adam diangkat sebagai pewaris Driftmark, sementara Aelin akhirnya memperoleh nama keluarga yang selama ini hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah pengkhianatan dua orang pengkhianat yang mengguncang pihak hitam, banyak orang mulai meragukan loyalitas para Dragonseed, ya termasuk Adam Velaryon. Hanya Corlys yang membela mereka, bersikeras bahwa Adam dan Aelin adalah true Velaryon. Tapi Adam akhirnya harus melarikan diri dari perintah penangkapan Rhaenyra, dan di pertempuran Tumbleton kedua, ia membuktikan loyalitasnya dengan cara yang paling tragis, mati di medan perang. Kematian Adam menjadi titik penting dalam hidup Aelin. Dari dua saudara yang selalu bersama, kini tinggal satu yang tersisa. Dan sejak saat itu, Aelin bukan lagi hanya adik dari seorang pahlawan. Ia harus menjadi pahlawan sendiri. Saat Dance of the Dragon mendekati akhir, Aelin yang saat itu baru berusia 15 tahun memimpin armada Velaryon. Meski masih sangat muda, ia memainkan peran penting dalam mencegah Raja Aegon II kembali ke King's Landing. Setelah berbagai intrik politik dan kematian Raja Aegon II karena racun, Aelin ikut hadir dalam penobatan Raja Aegon Targaryen ketiga. Anak bastard dari Hul ini kini berdiri di pusat sejarah Westeros. Ketika Lord Corlys Velaryon meninggal pada tahun 132 After Conquest, Aelin mewarisi gelarnya sebagai Lord of the Tides dan penguasa Driftmark, sebuah pencapaian luar biasa untuk seorang yang lahir tanpa nama keluarga sah.
Tapi tentu aja, banyak yang menentang klaimnya. Beberapa anggota House Velaryon mencoba merebut Driftmark dari dirinya. Bahkan ada upaya pembunuhan terhadap dirinya. Namun Alyn bertahan. Ia membuktikan bahwa ia bukan sekedar pewaris karena keberuntungan. Ia cukup kuat untuk mempertahankan apa yang ia miliki. Tak lama kemudian, hidup Alyn kembali berubah ketika Lady Bella Targaryen, anak Daemon Targaryen, kabur dari Red Keep untuk menghindari pernikahan politik yang dipaksakan. Ia pergi ke Driftmark dan mencari perlindungan pada Alyn. Dari sana, hubungan mereka berkembang cepat. Hanya 2 minggu kemudian, mereka menikah di Dragonstone. Pernikahan itu mengejutkan para regen kerajaan, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Pernikahan mereka penuh gairah, penuh cinta, dan juga penuh pertengkaran. Bella dan Alyn sama-sama keras kepala, sama-sama bangga, dan sama-sama sulit dikendalikan. Hubungan mereka jauh dari tenang, tapi justru itulah yang membuat mereka cocok. Mereka seperti 2 badai yang terus berbenturan. Karir Alyn benar-benar meledak ketika ia diangkat menjadi Lord Admiral oleh Aegon III. Dalam perang melawan armada Braavosi di Stepstones, Alyn menunjukkan kemampuan tempur laut yang luar biasa. Dalam pertempuran besar itu, ia menabrakkan kapalnya, yaitu Queen Rhaenys, ke kapal musuh Grand Defiance dengan kekuatan begitu brutal hingga kapal itu tenggelam seperti dihantam tinju kayu raksasa. Dari sinilah, ia mendapat julukan yang membuatnya abadi, yaitu The Oaken Fist, dan nama itu langsung melegenda. Sejak saat itu, Alyn menjadi pahlawan perang, Hero of the Stepstone, dan salah satu laksamana paling dihormati di zamannya. Ia diberi gelar kesatria, dianugerahi kehormatan besar, dan diangkat menjadi Master of Ships. Namun seperti banyak tokoh besar Westeros, Alyn tidak puas hanya dengan kemenangan politik. Ia haus akan petualangan. Sepanjang hidupnya, Alyn melakukan 6 pelayaran besar yang kemudian dikenang sebagai salah satu rangkaian ekspedisi laut paling terkenal dalam sejarah Westeros. Berbeda dari Corlys Velaryon yang melakukan 9 pelayarannya dengan kapal Sea Snake, Alyn melakukan 6 pelayarannya dengan 6 kapal berbeda, yang semuanya ia panggil My Ladies. Baginya, kapal bukan alat, mereka adalah partner perjalanan. Dalam pelayaran-pelayaran ini, Alyn bertemu bajak laut, pangeran, putri, pedagang, pembunuh, dan raja-raja asing. Ia berurusan dengan Rakal Yorindon yang gila dan tak terduga, menghadapi intrik politik di Dorne, bernegosiasi dengan Lys untuk membebaskan Prince Viserys Targaryen, serta menempuh perjalanan yang membuat namanya terkenal dari Westeros hingga Free Cities. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah menyelamatkan Prince Viserys Targaryen dari tawanan House Rogare. Aksi ini membuat namanya dipuji di seluruh kerajaan. Meski tebusan yang dibayarkan sangat besar, reputasi Alyn sebagai pahlawan semakin tak terbantahkan. Namun hidup Alyn tidak hanya berisi perang dan pelayaran, ia juga tetap memegang sisi emosional yang dalam. Saat tulang belulang kakaknya, yaitu Adam, akhirnya dikembalikan ke Driftmark, Alyn memakamkannya dengan satu epitaf sederhana namun kuat, yaitu loyal. Hanya satu kata, tapi cukup untuk merangkum seluruh hidup saudaranya. Di usia lanjut pun, Alyn masih bertempur. Ia memainkan peran penting dalam penaklukan Dorne oleh Raja Daeron Targaryen pertama, memimpin armada yang menghancurkan Plankytown dan menyapu Greenblood. Bahkan setelah puluhan tahun berperang dan berlayar, pria ini tetap berada di garis depan. Namun, seperti banyak pelaut legendaris, akhir hidup Alyn justru datang dalam misteri. Sekitar tahun 171 hingga 176 after conquest, Alyn Velaryon menghilang di laut. Tidak ada tubuh, tidak ada bangkai kapal, tidak ada kepastian, hanya lautan yang menelan salah satu putra terbaiknya. Setahun setelah kehilangannya, Princess Elena Targaryen, wanita yang mencintainya dan berharap bisa menikah dengannya, akhirnya menyerah dan menikah dengan orang lain. Karena bahkan mereka yang mencintai Alyn paling dalam pun harus menerima bahwa The Oaken Fist mungkin telah pergi untuk selamanya. Pada akhirnya, Alyn Velaryon adalah bukti bahwa seseorang tidak perlu lahir sah untuk menjadi besar. Ia tidak lahir sebagai lord, tidak lahir sebagai pewaris, tidak lahir dengan naga, tapi melalui keberanian, bakat, dan tekad, ia mengukir namanya sejajar dengan para legenda terbesar House Velaryon. Ia memang gagal menjadi Dragon Rider, tapi ia tetap menjadi legenda, karena tidak semua orang membutuhkan naga untuk menaklukkan dunia.
beberapa cukup dengan kapal, pedang, dan tangan sekeras kayu oak. Dan itulah Alien Velaryon alias The Oaken Fist.